Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIP 19760715 2024 212001. Analis kebijakan ahli pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan rencana aksi dengan judul Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Presentasi ini disampaikan sebagai laporan orientasi PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam sistem ASN seiring kebutuhan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas dengan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memenuhi standar kualifikasi teknis sesuai bidangnya. Maksud dan tujuan. Maksud pertama, wujud pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan orientasi PPPK. Selanjutnya, upaya mengurai masalah pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, mengetahui kekurangan pelayanan publik untuk disusun rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Tujuan yang pertama, terwujudnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon beriman. Selanjutnya, terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi asas. Selanjutnya, mendukung visi dan misi program Bupati Cirebon. Waktu dan tempat. Kegiatan rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai tanggal 28 Februari tahun 2029 dengan metode blended learning. Visi dan misi. Visi Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Selanjutnya, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Selanjutnya, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Sebagaimana bagan yang terlampir. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. Dasar Hukum. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dasar hukum selanjutnya yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
Dasar hukum yang selanjutnya yaitu Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022. Penilaian kinerja PPPK. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Manajemen Kepegawaian PPPK. Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disiplin PPPK. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPTK untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Renstra, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai tahun 2026. Permasalahan pelayanan. Yang pertama, belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur. Selanjutnya, belum optimalnya penguatan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Isu strategis. Isu strategis yang akan diangkat, yang pertama, belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah. Isu selanjutnya, belum optimalnya ketatalaksanaan perangkat daerah. Struktur organisasi sekretariat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagaimana bagan yang terlampir, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat Daerah. Yang pertama, perumusan bahan perencanaan Sekretariat Daerah. Yang kedua, pengorganisasian penyusunan kebijakan daerah. Selanjutnya, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Selanjutnya, pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi pemerintah. Selanjutnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tupoksi bagian organisasi Sekretariat Daerah. Yang pertama, perumusan bahan perencanaan pada bagian organisasi. Selanjutnya, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analis jabatan. Selanjutnya, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pelayanan publik dan tata laksana. Selanjutnya, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang kinerja dan reformasi birokrasi. Selanjutnya, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi meliputi urusan pemerintahan, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan, dan perpustakaan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Selanjutnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian organisasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Tupoksi PPPK analis kebijakan pertama, antara lain, pertama, menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta atau anggota. Selanjutnya, mengumpulkan atau mengenali dan mencari isu-isu kebijakan yang bersifat internal. Selanjutnya, mengumpulkan atau mengenali dan mencari isu-isu kebijakan yang bersifat regional. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif atau strukturisasi masalah. Rencana aksi PPPK. Yang pertama, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan. Selanjutnya, penerapan sistem informasi publik yang mudah diakses. Rencana aksi selanjutnya yaitu penyusunan maklumat pelayanan sebagai bentuk janji layanan. Rencana aksi selanjutnya yaitu publikasi laporan kinerja pelayanan secara berkala. Selanjutnya, pembentukan unit pengaduan yang responsif dan efektif. Rencana aksi PPPK selanjutnya saya sampaikan di bagan atau matriks rencana aksi PPPK sebagaimana yang saya lampirkan di dalam presentasi ini. Selanjutnya saya akan memaparkan atau menyimpulkan dari rencana aksi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah prioritas utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan peningkatan kompetensi SDM adalah kunci keberhasilan rencana aksi perubahan. Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Saran yang pertama, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu fokus pada sektor pelayanan publik yang memiliki kesenjangan paling tinggi. Saran selanjutnya, yaitu penting pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan perhatian serta keseriusannya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Selanjutnya, perlu adanya evaluasi berkala mengenai pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, perlu adanya peningkatan penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik. Perlunya peningkatan kualitas SDM yang diberikan untuk para pelayan publik. Berikut dokumentasi kegiatan terkait dengan jabatan saya di bagian organisasi, yaitu sebagai analis kebijakan ahli pertama. Dokumentasi kegiatan yang pertama yaitu kegiatan penyelenggaraan FDG, akselerasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Dokumentasi kegiatan selanjutnya yaitu mengikuti BIMTEK SKM yang diselenggarakan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Untuk kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.